Tahu nggak? Ada video Caimin yang sedang nyebar sekarang, beredar di banyak platform media, di TikTok, di YouTube, dan lain sebagainya. Caimin bersama Prabowo Subianto, bersama para ulama, para kiai Jawa Timur, berdoa untuk keselamatan bangsa. Dan di sana dengan jelas Caimin mendoakan Prabowo Subianto agar menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Pujian Caimin tak henti-hentinya kepada Prabowo Subianto. Ini video kapan nih? Barangkali ada yang tahu ini, coba video kapan? Apakah baru-baru ini atau sudah lama? Kita cek coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Saya hormati Pak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, beserta seluruh jajaran. Pertama, saya kaget diberi kesempatan untuk menyambut. Tentu saya bersyukur, berbahagia ikut mengantarkan Pak Menteri Pertahanan hadir bersama kita istighosah nasional. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Pak Prabowo, aula ini biasanya tidak sebagus ini. Biasanya nggak serapi ini. Biasanya langsung talang atasnya itu. Hari ini sungguh rapi sekali. Ini tidak lain mungkin karena rasa cinta dan penghormatan kepada Pak Prabowo Subianto. Tadi Mbah Hasib saya bisi tumben rapi banget ini. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada sambutan ini melanjutkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Pak Prabowo ini amat sangat layak diberi penghormatan yang luar biasa. Karena apa? Banyak orang lupa. Salah satu jasa besar Pak Prabowo adalah mempersatukan berbagai perbedaan ketika terbelahnya seluruh rakyat Indonesia pada pemilu tahun 2019 yang lalu. Hari ini dan ke depan dibutuhkan pemimpin yang berbesar hati, menerima berbagai keadaan, termasuk menerima berbagai kesulitan yang dihadapi. Saya jadi ingat Gus Dur pernah menyampaikan, Pak Prabowo ini pemimpin paling ikhlas dan insya Allah akan jadi presiden 2024. Amin. Oleh karena itu, penghormatan seperti ini layak diberikan kepada orang-orang yang berjiwa besar, satria yang memiliki kemauan dan keberanian untuk terus mengabdi, dan tentu Tambak Beras layak memberikan penghormatan kepada Pak Prabowo yang kita banggakan hari ini. Yang kedua, kita bersyukur, berbahagia malam hari ini kiai-kiai besar Pak Prabowo hadir di sini. Kiai Mas Duki, Gus Ali Masyuri, Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Marzuki Mustamar. Ini artinya Pak Prabowo memang dicintai oleh rakyat Jawa Timur semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan, Dr. Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab Hasbullah, pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, para tokoh-tokoh nasional yang hadir, terutama sahabat saya yang sekarang sudah menjadi kawan seperjuangan, Dr. Haji Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI, beserta rekan-rekan pimpinan dari MPR, DPR yang saya hormati, juga anggota DPR RI yang hadir,
saudara-saudara sekalian, beberapa hari ini saya telah keliling dalam rangka memang tugas saya sebagai Menteri Pertahanan, bahwa pertahanan bangsa Indonesia ini dari sejarahnya adalah yang kita sebut pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi bangsa ini adalah bangsa yang mendapatkan kemerdekaannya melalui perjuangan lama, melalui perjuangan sangat lama, pengorbanan fisik, pengorbanan darah, keringat dan air mata. Kita merdeka bukan karena hadiah dari bangsa lain. Kita merdeka karena kita rebut kembali kemerdekaan kita. Kita rebut kembali. Dan perebutan itu, perjuangan itu adalah perjuangan seluruh rakyat, di mana tidak kecil peran para ulama, para kiai, bahwa pergerakan ratusan tahun perjuangan itu justru banyak dipelopori dan dipimpin oleh kaum ulama, bahwa perjuangan kemerdekaan banyak dilakukan di pesantren-pesantren, bahkan latihan-latihan bela diri, latihan-latihan ilmu-ilmu keprajuritan yang dilarang oleh penjajah dilaksanakan secara diam-diam ratusan tahun di pesantren-pesantren seluruh Indonesia. Itulah peranan daripada perjuangan kita. Itulah pertahanan kita. Pertahanan kita mungkin tidak sama dengan pertahanan negara-negara lain. Pertahanan kita adalah pertahanan rakyat semesta. Karena itu sangat wajar dan sangat normal manakala tentara itu selalu dekat sama ulama dan sama pesantren. Oke, udah lihat hangat gak? Mesra gak? Pujian Caimin kepada Prabowo Subianto. Ini video kapan? Barangkali ada yang tahu ini video kapan. Yang jelas, jangan-jangan ini doa Caimin yang terkabul nih. Jangan-jangan doa Caimin yang terkabul untuk pemimpin 2024 itu adalah Prabowo Subianto. Dengan dibuktikan sekarang Prabowo Subianto memimpin secara survei, quick count, ataupun real count dari KPU. Jangan-jangan doa Caimin nih yang tembus ke langit, didengar oleh Allah. Sehingga menggerakkan hati masyarakat untuk mencoblos Prabowo Subianto. Yang penting gini poinnya loh, bahwa para politisi ini semuanya mau berdoanya, mau sikapnya, mau ucapannya, marah-marahnya itu disandarkan 100% atau bukan 100% lah ya, 99% disandarkan pada kepentingan politik. Nah, yang 1%-nya boleh jadi. Kalau dia berdoa ada sandarannya kepada Allah, cuma 1%. Kenapa berdoa? Karena sandarannya kepentingan politik. Ini kayaknya video lama. Mungkin harapannya mudah-mudahan Prabowo mengangkat saya menjadi cawapresnya. Ternyata enggak, malah dijadikan cawapres Anies Baswedan kan, Caimin itu. Dia mendoakan Prabowo agar jadi presiden kan. Itu berdoa itu kepada siapa? Kepada Allah kan. Nah, ketika dia berdoa, apakah 100% pure kepada Allah? Atau ada maksud-maksud yang lain di belakangnya? Nah, saya katakan tadi yang 99% para politisi itu ketika ngomong, ketika berdoa, ketika marah atau apapun itu sikapnya disandarkan pada kepentingan politik. 99%. Nah, kalau yang 1%-nya boleh ke yang lain daripada kepentingan politik, kepada Allah dan lain sebagainya.
Cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ya kayaknya ini video lama. Tapi masih belum lama-lama amat sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.